Shalom Bapak Ibu. Hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan atas kita semua untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan ya. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali saya ingatkan, ya kan, jangan lupa segera mendaftar. Karena hari ini adalah pendaftaran terakhir, gereja kita mengadakan family gathering. Sehingga setiap kita boleh bergabung, setiap kita boleh tertanam, setiap kita boleh terus berfellowship satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam serial khotbah tentang kekuatan. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Tunjuk kanan kirinya bilang kamu harus kuat. Ya, karena dunia di mana kita hidup bukanlah dunia yang gampang untuk kita jalani. Sehingga kalau ada masalah dikit kita nyerah, ada pergumulan dikit kita nyerah, ada tantangan dikit kita nyerah, itu bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan bukan soal masalah ada atau enggaknya. Tetapi apakah saya tetap bertahan di tengah-tengah masalah? Apakah saya tetap mau bangkit di tengah-tengah pergumulan? Itulah anak-anak Tuhan. Dan yang membedakan kita dengan anak-anak Tuhan adalah kita tetap kuat. Amin. Nah, dalam rangkaian serial Hidup Dalam Kekuatan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya memberi tema, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Setiap kita orang percaya tentu tahu tentang memuji Tuhan, ya. Tetapi tahukah saudara bahwa memuji Tuhan bukan hanya bicara tentang ketika engkau duduk di gereja. Oh, saya mau memuji Tuhan maka saya datang ke gereja, no. Ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau dalam rumah tangga, ketika engkau sedang bekerja, ketika engkau sedang masak, hai ibu-ibu rumah tangga, engkau pun bisa memuji Tuhan. Jadi jangan pernah bilang, pendeta gimana ya, saya gak bisa memuji Tuhan karena suara saya sumbang. Memuji Tuhan itu bukan soal nyanyi. Tapi memuji Tuhan adalah meninggikan nama Tuhan melalui hidup kita. Nyanyi salah satu cara untuk engkau memuji Tuhan. Cara lainnya seperti apa? Engkau bersyukur. Itu memuji Tuhan. Engkau melakukan apa yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Itu engkau sedang memuji Tuhan. Engkau tidak kasar kepada istrimu, Pak. Engkau sedang memuji Tuhan. Engkau tidak melawan suamimu, Bu. Itu engkau sedang memuji Tuhan. Memuji Tuhan banyak caranya dan tujuannya adalah nama Tuhan dimuliakan. Salah satunya adalah nyanyi. Tapi tidak selamanya memuji Tuhan itu bicara tentang nyanyi. Nanti kita akan belajar sampai sana, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kayak saya rindu agar setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani di gereja ini melatih diri untuk memuji Tuhan. Latih. Biasanya mulut kita suka ngomongin orang, ayo sekarang balik memuji Tuhan. Biasa suka ngegosipin orang, ayo sekarang putar memuji Tuhan. Karena kalau tidak terbiasa akan kaku lidah kita. Kalau tidak terbiasa maka akan sulit mulut kita untuk mengucapkan Tuhan, terima kasih engkau terlalu baik dalam kehidupanku. Sulit. Kenapa sulit? Karena gak terbiasa. Contoh sederhana, jangankan pribadi yang tidak terlihat, Pak, Bu. Saya tanya sekarang, suami-suami kapan terakhir kali engkau memuji istrimu? Puji Tuhan, masih ada yang tadi pagi. Saya kayaknya terakhir Pak, 25 tahun yang lalu Pak. Itu pun ketika ulang tahun pernikahan saya waktu perak. Itu belajar, latihan memuji istri, latihan memuji suami itu terlihat. Halo? Kalau engkau sulit memuji pasanganmu, gimana engkau bisa memuji pribadi yang tidak terlihat? Suami-suami ayo latih. Sama-sama, suami-suami taruh tangan kanan kita di dada yuk. Suami ya, bukan istri. Sama-sama bilang sama saya harus melatih memuji istri. Saya harus melatih memuji istri. Pastikan itu istrimu, bukan istri orang. Pastikan. Masalahnya masih ada banyak orang memuji istri orang. Nggak ada di gereja ini, gereja sana banyak. Ibu bagus sekali sepatunya loh Bu hari ini, aduh nggak kayak istri saya.
Itu sepatu kalau pakai, ya ampun, mungkin karena jempol semua kali ya Bu ya. Gampang robek gitu sepatunya. Belajar memuji istrimu Pak. Jangan istri tetangga kau terus puji. Demikian pula sebaliknya Bu. Ya, istri-istri ayo sama-sama taruh tangan kanan di dada. Sama-sama bilang sama saya harus belajar memuji suami. Rame nih kalau ngomongin istri, rame. Tapi itu latihan Bapak Ibu, ya. Itu apa? Latihan. Latihnya itu sesuatu yang terlihat loh. Pasanganmu itu pribadi yang terlihat. Latihannya dulu yang terlihat dulu. Nanti ketika engkau bisa memuji pribadimu yang terlihat, maka engkau bisa melatih memuji pribadi yang tidak terlihat, yaitu Allah kita. Tapi semua itu perlu dilatih. Kita lihat sama-sama dalam Mazmur pasal 40, ayat yang keempat. Mazmur 40 ayat 4 bilang begini. Iya, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk apa? Memuji Allah kita. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang pertama dilakukan, Tuhan taruh sesuatu di mulut Bapak Ibu untuk memuji Allah. Why? Kenapa? Karena dulu sebelum kita mengenal Yesus, kita sulit memuji Dia. Kita nggak tahu apa itu memuji Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu Tuhan kasih sesuatu di mulutmu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kasih pujian di mulut saya. Untuk memuji Allah. Dia taruh itu. Sehingga engkau tidak tinggal membukanya. Engkau tinggal mengucapkannya. Karena benih itu udah ada di mulut Bapak Ibu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Jadi itu sudah ada di mulut setiap kita. Jadi kalau saudara ada bilang begini, tapi pendeta kenapa ya susah sekali ya untuk memuji Tuhan? Karena engkau tidak terbiasa. Karena engkau tidak terbiasa. Ayo deh, coba deh mulai besok, mulai tiap pagi latihan memuji Tuhan. Bagaimana memuji Tuhan sih Pak, Bu? Belajar mengucapkan kata-kata Mazmur. Tuhan engkau baik buat segala apa yang kau ucapkan. Tuhan apa yang kau buat itu teramat baik buat hidupku. Sekalipun nadamu kalau nyanyi sumbang, it's okay. Nggak usah pakai nada. Lempeng aja, Tuhan Yesus engkau baik. Tuhan Yesus engkau setia. Tuhan Yesus kasihmu begitu besar. Kalau tiba-tiba ayo sayang ada suami yang ngiringin, aku iring pakai gitar, enggak usah Pak. Kamu main di kamar, aku nyanyi di sini sendiri. Itu tidak menjadi alasan kalau suaramu sumbang. Engkau tidak bisa memuji Tuhan, no. Engkau tetap bisa memuji Tuhan sekalipun suaramu fales. Ya. Jadi latih. Sama-sama melatih karena ada begitu dahsyat kekuasaan Tuhan yang dinyatakan ketika kita memuji Allah. Suatu kali bangsa Israel mengalami peperangan yang tidak seimbang. Yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Yosafat, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yosafat ketakutan. Lalu Yosafat bilang kita semua puasa. Tiba-tiba setelah mereka semua puasa ada satu hamba Tuhan. Kita lihat cerita ini dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 dan 15. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab apa? Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Karena mereka ketakutan mereka sedikit. Sedang mereka berperang melawan banyak bangsa pada saat itu yang bersatu untuk menghancurkan mereka. Akhirnya mereka mengatur strategi. Saudara tahu apa yang dilakukan Raja Yosafat dalam mengatur strategi? Barisan di depan, biasanya kalau peperangan barisan di depan siapa Bapak Ibu? Prajurit yang siap berperang.
yang sudah terlatih. Itu bagian depan. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, yang diatur oleh Raja Yosafat ternyata yang di depan adalah tim pemuji Tuhan. Agak sedikit aneh. Tetapi itu yang Tuhan taruh dalam hati Raja Yosafat. Untuk apa? Kita lihat sama-sama di dalam ayat 20. Ayat 20, 21 sampai dengan 22. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda, penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat. Yosafat, Raja Yosafat ini mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian depan. Maju. Kita akan terus memuji Tuhan, kita terus menyembah Tuhan, kita akan terus memuliakan Tuhan sambil berjalan maju. Itu yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi selanjutnya? Next, ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Sudah berperang? Apa yang mereka buat? Memuji, memuji, dan memuji. Engkau mau lihat menang lawan masalahmu, Pak, Bu? Belajar memuji Tuhan. Engkau akan lihat bukan lagi engkau yang berperkara dalam hidupmu, tapi Allah yang akan turun tangan membela perkara hidup. Karena Tuhan tahu kita kemampuannya terbatas. Kekuatan kita terbatas, kesanggupan kita terbatas, kepintaran kita terbatas. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, tidak pernah terbatas. Latih. Pujian, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka engkau akan lihat peperangan demi peperangan terjadi dalam hidupmu dan kau akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Latih, latih. Hal yang sama pernah terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas. Kita lihat sama-sama di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan 26. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali didera, Rasul Paulus dan Silas, mereka dilemparkan kemana? Mereka dilempar ke dalam penjara, Bapak Ibu. Ya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena menurut mereka ini orang-orang yang harus dijaga dan diberikan penjagaan spesial. Taruh mereka di tengah. Makanya di ayat selanjutnya bilang sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, itu paling jauh dari jalan keluar, daripada pintu keluar, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Berdiri pun gak bisa, jalan pun gak bisa, keluar apalagi. Keluar di penjara, mau berjalan juga kaki dipasung. Tapi apa yang mereka lakukan? Kita lihat ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka bilang begini, oke, kalau tangan kami diikat, kaki kami diikat, tubuh kami dikerangkeng, tapi mulut kami tidak ditutup untuk memuji Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Dan apa yang terjadi? Di ayat selanjutnya, hal yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat
Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Terlepaslah belenggu mereka semua. Bukan pakai kekuatan, saudaraku. Pakai pujian kepada Allah. Engkau mau melihat hidupmu terlepas dari segala bebanmu? Engkau mau melihat hidupmu terlepas daripada segala keterikatan yang mengikat hidupmu? Praise Him. Pujilah Allah. Belajar. Latih dirimu. Taruh di mobil kendaraan kau pakai musik-musik pujian yang memuji menyembah Tuhan. Jangan dangdut koplo, iwak peyek. Iya. Taruh. Kenapa? Karena dengan demikian kau mengangkat hatimu. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan saudara berada, kau selalu ingat Tuhan itu baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Itu yang kau ingat. Belajar. Sehingga ada hadirat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada. Paulus dan Silas punya 1001 alasan untuk mereka bersungut-sungut dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak punya hak, nggak punya kesalahan yang sampai harus memasukkan mereka dalam penjara. Tapi itu yang Tuhan izinkan terjadi. Mereka masuk dalam penjara. Mereka bukan koruptor, mereka bukan maling. Mereka hanyalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Tapi mereka di penjara, bukan cuma tubuh, kaki mereka dikerangkeng, dibelenggu. Tapi puji Tuhan, mulut mereka tidak tertutup untuk selalu memuji Allah. Apapun keadaanmu, saya yakin kok mulutmu masih bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Karena cuma 2 keputusan kita saudara, ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Either engkau mau tetap memuji Tuhan atau engkau mengeluh dan bersungut-sungut. Dan itu keputusan ada di tanganmu. Engkau yang memilih. Sama-sama bilang sama saya yang pilih. Paulus dan Silas punya alasan komplain sama Tuhan. Tuhan, kami menginjil, kami memberitakan nama Tuhan. Kenapa kami di penjara, kenapa kami gak dibebaskan? Punya alasan tersebut, tetapi tidak mereka pakai alasan itu. Karena mereka tahu Tuhan pasti buat sesuatu di dalam sini. Dan benar, ketika mereka belajar untuk memuji, ketika mereka belajar untuk meninggikan Tuhan, ketika mereka ada untuk memuliakan Tuhan, di situ Tuhan buat sesuatu. Selalu ada hal-hal yang dahsyat ketika engkau memuji Tuhan. Selalu ada hal-hal yang spektakuler yang Allah buat ketika engkau memuji Allah. Kenapa? Karena satu pribadi yang diciptakan untuk memuji Allah itu sudah jatuh. Lucifer. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu Lucifer itu Helel. Sama-sama bilang Helel. Itu sebabnya kalau kita dengar kata haleluya, pujilah Tuhan, itu dari kata Helel. Memang Lucifer diciptakan memang khusus untuk menjadi pemuji. Pujian, Helel, pujian kepada Tuhan. Haleluya. Dan itu udah gak ada. Itu sebabnya Tuhan pilih saudara dan saya yang sudah diselamatkan untuk memuji Dia. Jadi ada reasonnya, kenapa Tuhan pilih kami? Karena Tuhan mau setiap kita ketika kita datang sama Tuhan, mulut kita ditaruh pujian kepada Allah. Tetapi kalau kita mau cek apakah kita masih pakai mulut kita untuk memuji Tuhan atau kita maki-maki suami, maki-maki istri. Kita ngomongin orang, itu yang mana yang kita lakukan sering? Yang mana yang sering kita buat? Karena mulutmu itu dipakai Tuhan untuk hanya memuji-muji Dia. Tapi iblis licik, dia pakai segala cara, segala upaya agar kita lupa bahwa kita diciptakan untuk menjadi pemuji, memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan ada beberapa hal, saudara yang dikasih dalam Tuhan, alasannya. Yang pertama, kita memuji Tuhan karena memang kita diciptakan untuk memuji dan memuliakannya. Jadi saudara dan saya itu diciptakan memang untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Dia. Kalau kita diciptakan yang tadinya untuk seperti itu tapi kita lakukan hal yang lain, maka nggak akan jalan sinkron. Contoh, lemari es atau kulkas diciptakan sebagai mesin pendingin.
Kan nggak mungkin saudara mau menghangatkan makanan, saudara masukkan ke dalam kulkas. Itu udah kebalik fungsinya. Atau saya pengen cuci baju, ya udah pakai mesin cuci, tapi saudara pakai mesin lemari es. Kan nggak masuk akal. Karena fungsinya berbeda. Sama, saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Tetapi seringkali yang kita pakai bukan memuji Tuhan, tapi muji diri sendiri. Itu yang sering. Lu kalau nggak ada gua lo ya di got. Udah gua bantu, udah gua tolong sekarang. Terima kasih sama gua nih. Kalau nggak ada gua lo, dia lupa bahwa guanya itu kalau nggak ada Tuhan juga nggak akan jadi gua. Dia lupa. Jadi kita mesti sadar fungsi kita apa. Diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Diciptakan untuk memuji-muji Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat 7 bilang begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku. Saudara dan saya yang disebutkan dengan nama Tuhan, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan dunia, bukan kemuliaan diri kita sendiri, tapi kemuliaan Tuhan. Jangan pernah lupa job desk-nya itu. Tugasnya itu. Siapapun kita, apapun pekerjaanmu di muka bumi ini, apapun latar belakangmu dikerjakan saat ini, engkau tetap diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dan itu gak bisa dipungkiri. Dan itu yang harus dikerjakan, itu yang harus dilakukan. Saudara tahu kenapa Tuhan mau setiap kita dipakai untuk memuji Tuhan? Suatu kali Yesus akan memasuki Yerusalem. Kita lihat sama-sama kisah ini. Dalam Lukas 19 ayat 36 sampai dengan 40. Lukas 19 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan, baik orang banyak maupun murid-murid. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi ketika Yesus memasuki Yerusalem, membawa keledai sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mereka memuji-muji. Mereka menyembah, menghamparkan pakaiannya. Tetapi ada orang-orang yang jealous, orang-orang yang dipakai si jahat. Untuk apa? Untuk menghalang-halangi manusia itu memuji Allah. Kita lihat di dalam ayat 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu ini. Maksudnya suruh Yesus gini, Guru, suruh mereka diam semua, ngapain dia memuji-muji Yesus? Yesus kan bukan Allah. Ngapain dipuji-puji? Saudara tahu apa yang dikatakan Yesus pada saat itu? Lihat perkataan Yesus ayat 40. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, semua orang yang ini diam memuji saya, tidak lagi memuji saya, maka batu-batu ini akan berteriak. Maksudnya begini, kalau kita yang dikasih kesempatan untuk memuji Tuhan tapi kita tidak pakai memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai batu-batu untuk memuji-muji dia. Dia jangan pernah bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak jawab doa saya gak akan memuji-muji Tuhan. Silakan. Tuhan bisa pakai gunung-gunung memuji-muji dia. Tuhan bisa pakai batu-batu memuji-muji Tuhan. Tuhan bisa pakai benda-benda lainnya, bahkan hewan binatang bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Siapa kita? Kalau kita dapat kesempatan untuk memuji Tuhan, itu anugerah. Itu kasih karunia. Karena kalau sampai kita mengatupkan mulut kita tidak lagi memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai apapun untuk memuji Tuhan. Karena hanya untuk dia pujian itu. Jadi yang kedua kita mesti sadar bahwa kita adalah pribadi yang harus memuji Tuhan. Manusia adalah pribadi yang harus sadar diri bahwa diciptakannya kita untuk memuliakan Tuhan. Diciptanya kita untuk memuji-muji dia.
Karena itu pastikan akan hal ini engkau mengerti. Latih, mulai sekarang latihan memuji Tuhan. Karena mulutmu cuma satu. Kalau engkau berhenti memuji Tuhan, maka yang keluar dari mulutmu adalah persungutan, pengeluhan, ngomongin orang. Sesuatu yang negatif akan keluar dari mulutmu ketika engkau stop untuk memuji Tuhan. Yang ketiga. Yang kedua berarti ya, bukan ketiga. Kita memuji Tuhan yang pertama karena kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita memuji Tuhan karena semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini adalah yang terbaik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini yang kau lihat mungkin belum baik, dan kau mulai berkata, pendeta bagaimana saya mau berkata Tuhan itu baik? Pendeta bagaimana saya mau memuji-muji Tuhan kalau yang saya terima sekarang adalah tidak baik? Stop fokus dengan penderitaanmu saat ini, belajar melihat melampaui apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Apa bedanya 10 orang yang diutus Musa dengan 2 orang yang diutus Yosua dan Kaleb? 10 orang yang diutus Musa untuk melihat tanah Kanaan itu fokus kepada musuhnya, fokus kepada penderitaannya, fokus kepada padang gurunnya. Tetapi Yosua dan Kaleb, no, dia fokus kepada janji Tuhan yang pasti digenapi. Tidak, kata Yosua dan Kaleb, kita akan pasti masuk ke sana. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Karena tidak fokus dengan masalah. Ada banyak dari kita gak bisa memuji Tuhan dengan alasan, ya habis masalah saya terlalu berat pendeta. Susahlah saya memuji Tuhan. Kembali lagi, itu keputusanmu. Ada masalah gak ada masalah, tetap engkau masih punya mulut. Lihat kanan kirinya, masih punya mulut. Itu sebabnya kenapa Paulus dan Silas masih tetap memuji Tuhan, karena mereka punya mulut. Kaki mereka terbelenggu, tubuh mereka terkerangkeng, tapi mulut mereka masih mereka bisa gunakan. Kan semua kembali keputusan di kita. Semua kembali keputusan di kita. Apakah kita masih tetap menggunakan mulut kita untuk memuji-muji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan? Sekalipun tekanan datang terus menerus, rintangan datang terus menerus, tapi tidak bisa menghalangi mulut saya untuk tetap berterima kasih kepada Tuhan. Jangan fokus dengan penderitaanmu saat ini Pak, Bu. Karena ini adalah langkah awal untuk engkau melihat sesuatu yang dahsyat. Yosua pernah ngomong begini dalam Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45, Yosua pernah bilang begini, dari segala yang apa? Baik. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Dari segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Apa dikatakan? Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya terpenuhi dari semua yang baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya kita ingat begini. Oh iya, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan bilang, sungguh semuanya itu baik. Itu yang Tuhan bilang. Berarti apapun yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya itu baik. Sekalipun kita belum ngerti kenapa hal ini terjadi. Seorang muda yang buta dari lahir. Buta dari lahir. Itu bisa saja bilang, Tuhan jahat. Masa saya mau bilang Tuhan baik kalau Tuhan izinkan saya lahir buta? Tetapi Tuhan bilang begini sama murid-muridnya. Anak ini lahir buta. Bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tua. Tetapi supaya pekerjaan Allah dapat dinyatakan dalam hidup orang ini. Dengan kata lain, orang ini dapat kesempatan memuliakan Tuhan dengan kelemahan tubuhnya. Kan itu privilege. Itu keistimewaan yang Tuhan percayakan dalam hidup orang tersebut. Tuhan bisa pilih orang lain, tapi Tuhan pilih dia. Kenapa? Karena dia sanggup. Karena dia mampu. Karena dia kuat. Itu sebabnya Tuhan bilang sama murid-muridnya, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Tapi karena memang kemuliaan Allah harus dinyatakan dalam hidup orang ini. Akhirnya di sini kita tahu saudara bahwa apapun yang terjadi, kalau memang Tuhan izinkan, itu pasti baik. Sekalipun kita belum ngerti.
Suatu kali Petrus pernah dibasuh kakinya oleh Yesus. Petrus tanya sama Yesus, "Guru, kenapa engkau lakukan ini?" Yesus bilang, "Sekarang engkau belum mengetahuinya, tapi engkau akan mengertinya kelak di kemudian hari." Ada banyak hal yang kita tidak mengerti hari-hari ini. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Tuhan izinkan ini, kenapa Tuhan izinkan itu. Ada banyak hal yang kita belum mengerti. Tetapi percayalah, kalau engkau berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, itu Tuhan buat baik. Jadi kita memuji Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu baik. Tetap memuji Tuhan. Tetap memuji Tuhan, karena Dia Tuhan Bapa yang baik. Yang ketiga, kenapa kita memuji Tuhan? Saya pelajari yang ketiga, kita memuji Tuhan karena ada kuasa dalam puji-pujian kepada Tuhan. Suka tidak suka, terima atau tidak terima, Tuhan hadir. Alkitab bilang begini, coba kita lihat. Mazmur 22 ayat 4. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 bilang begini. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara tahu bersemayam apa? Berdiam, bertahta. Jadi Tuhan berdiam di atas puji-pujian saudara dan saya. Tuhan bertahta di atas puji-pujian saudara dan saya. Dengan kata lain, ketika engkau memuji Tuhan, Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu yang dahsyat akan Tuhan buat. Jadi kalau engkau sedang mengalami tekanan hidup, engkau sedang mengalami kekecewaan, nangis. Jangan lagu India lu angkat-angkat. Lagulah yang memuji Tuhan. Pujian kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya sekalipun hal ini menimpa hidupku, engkau tetap Bapa yang baik. Ketika engkau angkat pujian itu, maka Tuhan hadir dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, ada kuasa yang Dia nyatakan dalam hidupmu. Amin. Nah, saya pelajari begini. Bagaimana kita tahu pujian yang benar, Pak? Pujian yang benar itu seperti apa? Yang pertama, pujian yang benar saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Atau bagaimana memuji Tuhan dengan benar. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, dengan hati yang kudus. Orang memuji Tuhan, saya pernah lihat satu pengamen saudara dikasih dalam Tuhan. Karena ada satu kota di mana banyak orang percaya, orang Kristen di sana. Jadi yang ngamen juga lagu-lagu rohani. Gitu kan, dia nyanyi, dia tahu kali baru pulang pada gereja, baru pada pulang gereja ramai gitu pakai baju-baju yang bagus. Dia nyanyi. Dia nyanyi lagu puji-pujian dalam nama Yesus. Kita gini kan, keren juga nih pengamen lagu rohani gitu kan. Wah, kita mau ngasih juga, ngasihnya udah bukan 1.000 2.000 Bapak Ibu ya kan. Langsung segepok begini sana pulang jadi orang Kristen gitu kan. Jadi tapi saya ngintip-ngintip nih orang kemana abis nyanyi, ada yang ngasih, dia nyanyi. Terus dia pinggir ke samping, dia minum. Astaga. Dia minum saat dia taruh lagi, terus dia nyanyi ke tempat lain, dia nyanyi lagi. Selamat siang Om Tante dalam nama Yesus. Tapi begitu beler. Apakah memuji Tuhan seperti itu yang berkenan? No. Biarpun lagu-lagunya rohani. Kalau kelakuannya rohana, iya kan. Tuhan kan lihat hati. Yang lebih ekstrim lagi parah main judi. Ku pandang wajah, terus. Dan mana puter. Di sini nggak ada. Nggak ada yang main judi, muji banyak. Iya kan? Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan bukan soal ucapanmu. Tapi hatimu. Makanya Tuhan pernah tegur. Tuhan pernah tegur bangsa Israel. Coba lihat Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13 bilang begini. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan apa? Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Mereka memuliakan aku dengan bibirnya. Itu good gak? Good, harusnya. Tetapi Tuhan bilang begini selanjutnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku, ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Mulutnya datang kepada Tuhan memuji-muji Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Sedangkan Tuhan yang cari adalah hati. Kau mau jago memimpin pujian, kau mau jago nyanyi, ya kan, kau mau jago segala sesuatu. Tapi kalau hatimu tidak mau dibentuk, hatimu nyimpan dendam, hatimu nyimpan kebencian,
Tuhan lihat hati, manusia yang lihat mulut. Oh hebat, engkau adalah seorang worshipers. Woi. Tapi begitu keluar, ya ampun, gue sakit hati sama dia. Gue benci sama dia, aduh gue susah ngampunin dia gue. Tapi kalau memuji Tuhan, good. Makanya hati-hati, sikap yang benar dalam memuji Tuhan adalah hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang tulus. Datang sama Tuhan. Karena ketika hatimu bersih, hatimu kudus, hatimu tulus, maka mulutmu akan memuji Tuhan dengan kebenaran. Jadi memuji Tuhan yang benar adalah yang pertama, hatimu harus benar. Ya, Alkitab bilang begini, gak bisa dari mulut yang sama mengalir dua hal yang berbeda, baik kutuk maupun berkat, gak bisa. Kalau engkau biasa memuji-muji Tuhan, otomatis engkau akan menjadi orang-orang yang suka menguatkan orang lain. Tapi dipertanyakan hatimu kalau engkau di sisi lain memuji menyembah Tuhan, tapi ketika engkau keluar, engkau mulai ngomongin si A, engkau mulai fitnah si B, engkau mulai dustai si C. Mana tuh mulut yang tadi memuji Tuhan di gereja? Kenapa keluar dari gereja mulutnya gak ganti? Mungkin stok mulut di tas banyak. Oh ini yang mau ngomongin orang, pakai dulu mulut yang lain. Oh ini mau ngosipin, pakai dulu mulut yang... Kan enggak. Cuman satu. Betul? Cuman berapa? Cuman satu. Nah pakai mulut yang satu itu untuk memuji Tuhan, untuk menguatkan orang, untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi yang pertama bagaimana memuji Tuhan dengan benar? Yang pertama dengan hati yang bersih dan kudus di hadapan Tuhan, ya. Yang kedua bagaimana memuji Tuhan dengan benar? Ketika seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya ketika engkau memuji Tuhan. Seluruh hidupmu. Mulai dari engkau bangun pagi, engkau memuji Tuhan. Dalam engkau perjalanan ke gereja, ke kerja, engkau tetap memuji Tuhan. Dalam pekerjaan engkau tetap bersukaria. Ingat ya, saya sudah bilang bahwa dalam memuji Tuhan bukan hanya sekedarnya nyanyi. Engkau bisa nyanyi, good. Tapi kalau engkau gak bisa nyanyi, tidak menghalangi engkau tetap memuji Tuhan. Bermazmur, bersyukur, itu pun memuji. Memuliakan nama Tuhan, itu pun memuji. Bahkan seluruh hidupmu, mulutmu, pikiranmu, hatimu, tanganmu, kakimu, engkau pakai untuk memuji Tuhan. Semua anggota tubuhmu. Makanya dalam Roma 12 ayat yang pertama firman Tuhan bilang apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Bukan mulutmu. Yang kau persembahkan tubuhmu. Dalam tubuhmu termasuk ada mulutmu. Tapi bukan hanya mulut, tetapi seluruh tubuh yang dipersembahkan. Dalam tubuh ada kepala, ada hidung, ada mulut, ada otak, ada hati. Semua ada tangan, ada kaki. Dipakai untuk memuji Tuhan. Ya kan? Pakai tanganmu Pak untuk memuji Allah dengan belai-belai kepala istrimu. Bukan nabokin kepala istrimu Pak. Tangan itu untuk memuji Allah. Amin Pak. Ada bapak-bapak yang bilang begini, itu sih istri gua banget bukan gua, kata dia. Istrinya super power berarti. Pakai tanganmu, pakai kakimu, pakai mulut, pakai seluruh tubuh. Untuk memuji Tuhan. Bukan hanya mulut. Makanya memuji-muji Tuhan itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan, ya. Jadi bagaimana memuji Tuhan dengan benar? Ketika seluruh hidup kita persembahkan untuk menjadi pujian bagi Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana memuji Tuhan dengan benar? Yang ketiga, yang terakhir adalah ketika dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala tekanan hidup, kita masih tetap mau memutuskan untuk memuji Tuhan. Nggak gampang. Nggak gampang. Tetapi bisa. Kenapa? Karena Ayub pun pernah ngalamin. Coba kita lihat sama-sama dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21. Ayub 1 ayat 21 bilang begini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tetap memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Itu bukan keadaan yang mudah untuk dialami seorang manusia. Kehilangan akan segala sesuatu, tapi Ayub bisa bilang, Tuhan yang kasih kok. Tapi Tuhan yang ambil juga. Ya udahlah, pujilah Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam setiap tekanan, dalam setiap hati yang sedang tidak benar, engkau memiliki dua kesempatan ini. Ingat, enggak cuma satu, ada dua. Yang pertama, engkau bisa tetap memuji Tuhan dengan keadaan saat ini. Atau yang kedua, engkau mau bersungut-sungut, engkau mau mengeluh, engkau mau komplain, engkau mau cari kesalahan-kesalahan orang. It's your choice. Itu pilihanmu. Karena itu putuskan untuk selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Apapun itu. Karena engkau masih punya mulut yang bisa memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.